Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kodarta dengan NIM F1C1210016 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah agama Islam tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi. Untuk tujuan dari pembelajaran, yang pertama yaitu diharapkan setelah melakukan pembelajaran, kita dapat mengetahui pengertian dari globalisasi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui dampak globalisasi bagi umat Islam. Yang ketiga, bagaimana sikap yang harus ditanggapi umat Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian globalisasi. Apa sih pengertian globalisasi itu? Globalisasi merupakan istilah baru dalam kamus bahasa, artinya menyatukan dunia dalam satu bingkai. Dari sinilah sebagian yang menyebutkan pengertian dari globalisasi adalah tata dunia baru. Apa sih tata dunia baru itu? Tata dunia baru merupakan mempropagandakan upaya untuk melebur identitas semua agama di dunia melalui pola pikir, alam pikirannya diformat oleh dunia barat, khususnya dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Yang selanjutnya adalah perilaku-perilaku apa sih yang muncul sebagai efek dari berkembangnya globalisasi. Untuk yang pertama yaitu perilaku ekstremisme, merupakan bentuk penyalahgunaan kegiatan berpolitik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. Yang kedua adalah hedons atau hedonisme, yang lebih kita kenal dengan poya-poya, merupakan penggunaan pola hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Yang ketiga adalah individualisme, merupakan paham yang menganggap bahwa manusia perlu diperhatikan kemampuan dan kebutuhan yang tidak boleh disamaratakan. Yang selanjutnya, kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dengan ekonomi pasar. Yang selanjutnya yaitu konsumerisme, yang lebih kita kenal dengan sikap boros, adalah paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah merupakan suatu kebahagiaan utama dalam hidup, tanpa memikirkan baik kegunaan dari barang-barang tersebut. Yang terakhir adalah liberalisme. Apa sih liberalisme itu? Liberalisme merupakan ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Untuk yang selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai Islam dan globalisasi atau keterkaitan Islam dengan berkembangnya globalisasi. Islam merupakan agama global yang universal. Tujuannya adalah menghadirkan risalah Islam yang beradaban yang menyeluruh, baik secara spirit, akhlak maupun materi. Di dalamnya ada aspek duniawi dan ukhrawi yang saling melengkapi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 27 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, Al-Quran tiada lain merupakan peringatan bagi alam semesta. Quran surah At-Takwir ayat 27. Semenjak abad ke-7, Nabi Muhammad SAW sudah menerapkan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, ketika beliau mengirim utusan bahwa surat-surat kepada para raja dan berbagai pemimpin di berbagai belahan negara. Adapun keistimewaan globalisasi dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban, membangun suatu masyarakat yang adil dan memiliki kekuatan yang memiliki landasan atau konsep kesetaraan manusia tanpa diskriminasi baik status, sosial, etnis, kekayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadikan musyawarah sebagai landasan politik. Yang terakhir adalah menjadikan ilmu sebagai kewajiban bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat-bakat kemanusiaan.
dampak globalisasi bagi umat Islam atau dampak berkembangnya globalisasi bagi remaja-remaja muslim di era sekarang. Untuk dampak globalisasi, yang pertama yaitu uh, era globalisasi ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi secara cepat. Kemajuan di bidang ini dapat membuat kita mengetahui segala kejadian atau peristiwa yang terjadi yang jauh, bahkan dari dunia yang jauh. Ada hal yang memang sengaja dirancang oleh musuh-musuh Islam, yakni para kaum Yahudi dan Nasrani. Berikut cara Nasrani dan Yahudi menghancurkan Islam. Yang pertama, melalui makanan. Mereka sengaja memasukkan zat-zat yang haram ke dalam makanan instan yang kita konsumsi. Target lain adalah tujuannya agar remaja muslim lebih mencintai makanan yang mereka buat dengan zat yang haram tersebut. Salah satu contohnya adalah alkohol. Yang kedua yaitu pakaian atau gaya, yang lebih kita kenal dengan istilah style. Hal ini tentu saja merupakan bagian besar dari kemajuan globalisasi. Salah satu contohnya adalah menggunakan pakaian yang ketat, seperti yang biasa kita lihat di era sekarang ini. Ada juga contoh lain yang menyebutkan beberapa contoh dari gaya pakaian di remaja muslim di zaman sekarang, yaitu gaya pakaian bupati dan gaya pakaian bukselwida. Gaya pakaian bupati merupakan gaya pakaian di mana buka pakaian secara tinggi-tinggi, dan bukselwida itu busungkan sekitar wilayah dada, alias ketat. Yang ketiga yaitu kesenangan duniawi dan melupakan akhirat. Yang terakhir adalah kebebasan, yakni kebebasan berpikir, bertindak, dan berekspresi dalam dalih HAM atau dalam dalih hak asasi manusia. Di era sekarang sudah sangat marak prinsip hidup itu. Prinsipnya yaitu mumpung masih hidup, nikmatilah hidupmu. Adapun sikap umat Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti secara mutlak, yaitu mereka meyakini bahwa apa yang dibalik globalisasi ini dan semua hal yang berbau westernisasi adalah sebuah standar sosial yang perlu untuk ditiru. Sikap seperti inilah yang akan menenggelamkan umat Islam di era sekarang ini. Yang kedua, menolak secara keseluruhan. Golongan inilah yang diistilahkan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi sebagai kelompok penakut. Menurutnya, mereka takut untuk berhadapan secara langsung dengan bangsa Barat. Hal ini tentu saja beliau menilai bahwa hal tersebut tidak fair atau tidak memiliki rasa keberanian untuk melawan bangsa Barat, alias bisa dianggap lari dari kenyataan yang ada. Yang terakhir adalah golongan moderat. Golongan inilah yang hendaknya menjadi cerminan bagi remaja-remaja muslim, bagi orang-orang muslim yang berada di seluruh dunia. Mereka sadar bahwa menutup diri dari iptek itu sungguh bukan pilihan yang baik, dan membuka diri terlalu barbar juga bukan hal yang baik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat lebih bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.